Selamat bertemu kembali di channel saya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mengetahui video yang gereja. Itu pun bagaimanakah peranan gereja untuk membantu pembangunan negara? Ya, saya kira sangat jelas di sini. Gereja dan negara itu sebenarnya tidak bermusuhan. Gereja dan negara itu sebenarnya mitra, partner. Nah, coba mungkin ada yang tidak setuju, tapi ini saya katakan, gereja dan negara, gereja dan politik itu sebenarnya mitra, partner. Ya, baik gereja dan negara itu seperti yang semua kita sudah tahulah, ya, itu dua kerajaan. Sudah disampaikan oleh Pastor Joe dengan sangat baik pada beberapa hari itu 31 Julai kan, tangan kiri tangan kanan, keduanya adalah institusi yang diberikan Tuhan kepada kita, gereja dan negara. Masing-masing ada peranan dia, masing-masing ada tugas, tanggung jawab. Tetapi jelas di sinilah gereja, peranan kita di dalam pembangunan negara, ya. Saya kira gereja-gereja pada umumnya melaksanakan juga kan. Umumnya kita ada seperti tiap hari Minggu kita ada doa syafaat untuk negara kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, kan? Itu sebagian daripada tanggung jawab gereja, tanggung jawab orang-orang Kristen yang juga adalah warga negara. Jangan lupa itu, ya. Gereja tidak hidup di luar negara. Luar negara maksud saya bukan pergi luar negeri lah. Gereja ada di dalam negara, ya kan? Gereja itu ada, hidup, wujud di dalam sebuah negara, ya. Jadi di sanalah peranan kita membantu negara kita, bukan hanya dengan doa, ya, sumbangan kita. Sebab itu Tuhan Yesus, saya teringat langsung, berikanlah kepada kaisar apa milik kaisar. Itu tanggung jawab kita, ya. Dan hal-hal yang lain, ya. Dalam perjanjian lama juga, Yeremia ayat berapa itu yang sangat terkenal, ya, berdoa untuk kesejahteraan negara kita, berdoa untuk kota di mana mereka berada, walaupun pada waktu itu mereka berada di pembuangan di Babel, ya. Jadi inilah peranan kita. Tapi saya balik lagi, sebenarnya dasarnya dari mana? Pendidikan dari sekolah minggu sebagai warga gereja, ya. Dari sekolah minggu lagi gereja sudah memulakan pendidikan warga negara tadi, ya. Ini bahasa pendidikan berwarga negara yang baik. Itulah sebenarnya supaya nanti setelah dia dewasa, dia mau terlibat dalam politik praktis, betul-betul menjadi calon segala macam, silakan. Tapi dia sudah ada dasar, sesuai pandangan Alkitab demikian. Dia boleh menjadi seorang YB yang baik, ya, menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Dan mungkin itu panggilan dia, panggilan untuk menjadi seorang politik, ahli politik. Silakan, ya, silakan. Setiap warga gereja, saya bukan cakap gereja di sini, kamu buat harus ada yang jelas ini, ya. Gereja, institusi gereja kita dengan jemaat tidak boleh disatukan. Waktu saya mengatakan gereja itu institusi, BCCM, BCS, SIB itu satu. Kita tidak terlibat dalam politik praktis. Artinya, kita mengatakan, mengisytiharkan presiden kita, besok kita membuat satu surat edaran, kami akan menyokong parti kambing dan kerbau, contohnya lah. Tidak. Kita tidak terlibat dalam politik seperti itu.
ya. Tetapi kalau ada jemaat yang mau, itu haknya, itu hak dia, ya. Manalah Pak, satu dunia orang Kristen yang terlibat aktif dalam politik begitu banyak, kan? Termasuk di Malaysia. Jadi itu ya, saya mau balik lagi. Jadi kita tidak dapat kalau kita mau satu terbaik, itu mulai dari awal, dari anak-anak sekolah minggu, dari kelas katekisasi. Ya, kelas katekisasi itu berjam-jam, itu baik sekali, 6 bulan 1 tahun, termasuk hal belajar menjadi warga negara. Itu maksudnya mempersiapkan jemaat kita memiliki pandangan positif tentang apa itu politik dan bagaimana berpolitik untuk pembangunan kesejahteraan seluruh warga negara. Bukan hanya untuk kita, orang Kristen saja Pak. Kami berdoa hanya untuk orang Kristen. Tidak, kita berdoa untuk semuanya. Ya, kita berdoa untuk semuanya, baik Kristen ataupun bukan. Itu tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita. Gereja membawa obor perdamaian. Gereja membawa obor terang dalam dunia kita. Dunia kita itu memang rusak, Pak. Minta maaf lah, cakap gelap, ya. Sekarang kita menghadapi krisis. Kalau boleh saya mengatakan, sekarang kita krisis politik. Bukan hanya pandemik COVID-19, tapi kita juga berhadapan dengan krisis politik. Kan? Saya sendiri beberapa hari yang lalu, minta maaf, saya tidak terlibat dalam politik praktis, ya. Tapi sebagai warga negara, saya pikir, kemungkinan pun Malaysia Parlimen akan dibubarkan, ya. Sebab kita mengikuti perkembangan politik semasa. Krisis. Kita ada krisis politik. Kalau boleh saya mengatakan, Malaysia lah negara yang paling luar biasa, negara yang paling kaya soal politik dalam dunia. Luar biasa. Ada krisis, tapi gereja harus melihat krisis itu sebagai satu kesempatan merubah krisis menjadi kairos. Di sana tanggung jawab gereja melayani, tugas pastoral kita membawa obor perdamaian, membawa obor keadilan, dan sebagainya. Oke, saya cukup sampai sana. Kalau tidak, panjang betul boleh cakap. Terima kasih. Mengurusi.